Karena terlalu capek, di hari berikutnya setelah pulang ke rumah, pasangan tersebut hanya istirahat, tidur seharian. Baru malamnya mereka pergi makan malam di restoran terdekat. Merasa tidak tertarik untuk jalan-jalan menikmati view malam, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Duduk di sofa, keduanya menonton film dari sebuah TV yang dipasang di dinding di ruang tamu. Setelah beberapa saat, Andrea berdiri dan berjalan masuk ke kamar. Sementara Haris masih duduk fokus dengan filmnya. Andrea mandi keramas, membersihkan seluruh badannya. Lalu memakai lingeri yang dulu dibelinya sewaktu pertama kali datang ke Surabaya. Akhirnya datang juga waktunya memakai baju dinas tersebut. Setelah itu ia menutupi tubuhnya dengan satin kimono robe. Yang selanjutnya ia mengeringkan rambutnya serta memakai body mist spray atau biasa disebut parfum. Andrea juga menyeting lampu di kamarnya itu menjadi sedikit redup. Tidak lupa ia juga menghidupkan heater untuk menghangatkan tubuh mereka nanti, karena suhu di luar memang sangat dingin. Yang terakhir, ia mengirim SMS selamat tidur pada suaminya untuk memancingnya agar masuk ke dalam kamar. Setelah itu, ia berbaring di tempat tidur dan menutupi dirinya dengan selimut. Ia pura-pura tidur. Tidak lama terdengar suara pintu terbuka. Haris yang berdiri di depan pintu tertawa kecil melihat persiapan yang sudah dilakukan istrinya. Ia berjalan mendekati istrinya dan membisikkan sesuatu di telinganya. "Tunggu sebentar ya sayang, aku akan mandi dulu." Karena malu, Andrea lalu menutupi kepalanya dengan selimut. Sementara Haris tersenyum melihat reaksi istrinya itu. Setelah selesai mandi, Haris membalut tubuhnya dengan satin robe. Ia masuk ke dalam selimut dan menatap wajah istrinya. Dengan suaranya yang husky, ia bertanya, "Apa kamu sudah siap?" Andrea hanya menganggukkan kepalanya pelan. Wajahnya merah merona saking malunya. "Nanti kalau sakit, bilang ya." Haris tahu kalau Andrea sebenarnya sangat nervous. Ini adalah yang pertama kali baginya. Begitupun dengan Haris. Tangannya perlahan mulai merambah turun, melepas tali kimono robe yang melilit di perut istrinya. Setelah tali terbuka, ia melihat view yang sangat indah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Akhirnya mereka melakukan hubungan sebagai pasangan yang halal setelah penantian yang panjang berbulan-bulan. Malam mulai merangkak sepi, hening, dingin, hanya hembusan angin yang berbisik lirih. Esok harinya, Andrea bangun lebih siang dari biasanya. Haris sudah tidak ada di sampingnya ketika ia membuka mata. Dia duduk dan melihat ke sekujur tubuhnya yang penuh dengan tanda cinta. Saat ingin turun dari tempat tidur, dia merasakan sakit di area private-nya. Krek, menoleh ke arah pintu, dia melihat suaminya yang masuk. "Sayang, jangan bergerak dulu." Haris membawa sepiring sarapan untuk istrinya. Mengambil mini meja portable, Haris meletakkan piring berisi makanan tersebut di depan Andrea.
Makan di sini saja, tidak perlu keluar. Nah, cobalah, ini aku sendiri yang membuatnya. Meraih sendoknya, Andrea mencicipi makanan yang sudah disiapkan suaminya itu untuknya. Tidak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih. Melihat ekspresi wajah istrinya, Haris tahu istrinya sedang menahan sakit. Maaf ya, tadi malam, ucapnya seraya menunduk seperti merasa bersalah. Andrea tersenyum melihat Haris yang malu-malu. Tidak apa-apa, aku juga menikmatinya kok. Beberapa hari berikutnya, Andrea hanya beristirahat di rumah dan melakukan aktivitas yang ringan dengan suaminya. Dia sangat senang Haris memperlakukannya dengan baik, tapi terkadang saat sedang sendiri ia teringat dengan Wisnu. Mengingat asistennya itu membuat hatinya sakit. Ketika keduanya tengah menonton anime, tiba-tiba Haris mendapat telepon dari Vicky. Dia keluar untuk mengangkat panggilan itu. Dude, dia stuck di satu tempat selama 3 hari ini. Apa kamu ingin aku mengeceknya? Ucap Vicky setelah Haris mengangkat telepon darinya. Lakukan segala cara. Suara Haris berubah dingin bila menyangkut tentang misinya. Oke. Ngomong-ngomong, aku sudah menemukan keberadaan Wisnu. 70% aku yakin itu adalah dia. Di mana? Inggris. Oke. Haris menekan sebuah tombol pada earphone-nya untuk mengakhiri panggilan tersebut. Sayang, besok kita harus balik. Ucap Haris ketika dia sudah masuk kembali ke dalam rumah. Yang benar. Besok kita pulang ke Surabaya. Mata Andrea berseri-seri. Dia sudah rindu pada orang-orang di rumah. Papanya, terutama keluarga yang sudah mengadopsinya. Dia tidak sabar akan pulang ke Indonesia. Di sebuah bangku kayu yang menghadap ke London Bridge, Wisnu duduk seorang diri dengan tatapan matanya yang kosong. Lama ia duduk di sana. Aku tahu kamu akan datang ke sini. Ucap seorang pria setengah baya yang menghampirinya lalu duduk di sebelahnya. Perempuan itu yang sudah membuatmu menjadi seperti ini. Tanya Pak Guntur lagi dengan nada suaranya yang sedikit sedih kali ini. Seandainya Anda tidak memberikan dokumen itu padanya, jika saja dia tidak bertemu dengannya. Wisnu menghela nafasnya lalu membuang mukanya ke arah yang lain. Sebagai ayahmu, aku hanya bisa mengatakan padamu, lupakan dia. Carilah perempuan yang lebih baik, dan mulailah hidup yang baru. Pak Guntur menepuk bahu putranya tersebut sebelum berdiri kembali. Ya, seperti yang Anda lakukan pada ibuku kan? Wisnu tersenyum kecut. Dia masih berpikir aku meninggalkan ibunya karena perempuan lain. Kamu tahu kan, pintu rumah selalu terbuka untukmu. Pak Guntur memasukkan kedua tangannya ke saku mantelnya, lalu berlalu meninggalkan Wisnu sendiri. Duduk di kursi kerjanya, Pak Guntur atau Miles masih mengingat dengan jelas hari itu. Malam itu, bersama dengan beberapa petinggi yang lain, serta orang-orang penting di negeri ini, ia dipanggil oleh Maijen Bambang Laksono.
Di dalam pertemuan yang digelar tertutup itu, juga terlihat sosok seorang Haris Putra di sana. Mereka membahas tentang lokasi target dan harus secepatnya menemukannya sebelum terlambat. Untuk menjalankan misinya, Haris membutuhkan bantuan seseorang yang harus berakting sebagai istrinya. Setelah meeting tersebut selesai, ia menghampiri Haris di koridor. Tuan Haris, Anda sedang mencari seorang gadis untuk berperan sebagai istri Anda, kan? Mengapa Anda tidak mencoba mengecek gadis ini? Ucap Pak Guntur sembari mengulurkan sebuah dokumen pada Haris. Haris mengambil dokumen tersebut dan membukanya. Dia mengerutkan alisnya ketika membaca detail isinya. Mengapa tidak ada fotonya di sini? Tanya Haris. Mengapa Anda tidak mencoba menemuinya sendiri? Saya jamin Anda akan menyukai gadis ini. Dia gadis yang cantik dan polos. Tutur Pak Guntur berusaha meyakinkan Haris. Namanya Andrea. Pak Guntur menganggukkan kepalanya. Salah satu wasiat dari Lina yang hanya diketahui oleh Pak Guntur adalah dia ingin putrinya itu menikah dengan Haris. Karena itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya dari Hendrik. Jika Hendrik tahu putrinya masih hidup, dia pasti akan. Hanya Maheswaralah yang bisa melindunginya. Dia akan aman bila berada di keluarga tersebut. Dan sekarang untuk menyelamatkan nyawa gadis itu, dia harus mengorbankan perasaan putranya sendiri. 2 hari setelahnya, baru Andrea menyapa semua orang. Perjalanan yang panjang membuat tubuhnya semakin lemah. Setelah kemarin pulang ke rumah, dia langsung masuk ke kamarnya. Dia hanya bangun saat jam makan. Itu pun Mbak yang membawakannya ke kamar. Kakek Harsa mengizinkannya makan di kamar. Andrea merasa beruntung memiliki suami dan keluarga yang memperlakukannya dengan sangat baik. Di hari berikutnya, saat Andrea bangun tidur, Haris sudah tidak ada di sampingnya. Dia tahu suaminya itu pasti sudah pergi ke kantor. Dia lalu mandi dan berganti baju. Padahal yang sebenarnya terjadi, sebelum Haris berangkat kerja, kakek Harsa memarahinya karena kepergian Wisnu yang tiba-tiba. Hanya saja bila di depan Andrea, kakek sepuh tersebut berusaha menjaga amarahnya. Seperti biasa, Andrea turun ke ruang tamu dan mencari Wisnu. Ketika teringat sudah tidak ada sosok bodyguardnya tersebut, hatinya kembali sedih. Dia sangat merindukan Wisnu.